Akuntansi pemerintahan adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah dengan tujuan untuk memastikan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Indrianti dengan NIM K772102. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait anggaran dalam akuntansi pemerintahan. Terkait APBN. APBN ini kepanjangannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, APBN ini merupakan sebuah rencana keuangan negara untuk periodenya itu 1 tahun ke depan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kenapa disetujui oleh DPR? Karena nanti akan adanya persidangan. Ya, di persidangan tersebut itu harus adanya DPR karena yang boleh menyetujui APBN itu hanya DPR. Untuk alurnya sendiri bagaimana? Nah, kita mulai dari APBN terlebih dahulu. Nah, APBN itu kan disusunnya oleh pemerintah pusat karena APBN tersebut itu meliputi satu negara. Jadi pemerintah pusat itu akan membuat yang namanya RAPBN. RAPBN itu merupakan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Karena belum ditetapkan, makanya itu namanya RAPBN. Tapi kalau sudah ditetapkan, itu namanya APBN. Nah, kemudian setelah pemerintah pusat menyusun RAPBN, kita ajukan ke namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, setelah mengajukan ke DPR, DPR tersebut akan melakukan persidangan. Nah, di dalam persidangan yang tadi dibahas oleh DPR, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, RAPBN-nya diterima, dan yang kedua, RAPBN-nya itu ditolak. Nah, kalau misalkan RAPBN-nya diterima, berarti kita pakai RAPBN yang baru dibuat oleh pemerintah pusat. Kemudian, kalau RAPBN-nya ditolak oleh DPR, nah kita akan menggunakan nominal APBN tahun atau periode sebelumnya. Kalau APBD itu merupakan anggaran pendapatan dan belanja suatu daerah, itu merupakan sebuah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang ada tingkat 1 dan tingkat 2. Kalau tingkat 1 itu merupakan provinsi, kemudian yang tingkat 2 itu kabupaten atau kota. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Nah, kalau tadi APBN itu meliputi satu negara, kemudian kalau APBD ini lingkupnya hanya satu daerah saja. Untuk alur APBD ini kayak gimana? Sebenarnya alurnya itu nggak beda jauh sama APBN. Kita masuk ke alur APBD. Nah, kalau APBD itu kan lingkupnya hanya suatu daerah. Nah, makanya di suatu daerah itu kan ada yang namanya pemerintah daerah. Nah, di dalam pemerintah daerah itu ada tingkat 1 dan ada tingkat 2. Kalau tingkat 1 itu mencangkupnya provinsi, sedangkan kalau tingkat 2 itu mencangkupnya kabupaten atau kota. Nah, pemerintah daerah ini akan menyusun yang namanya RAPBD atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Nah, setelah pemerintah daerah menyusun RAPBD, kemudian kita mengajukannya nih ke namanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, di DPRD ini juga ada tingkat 1 dan tingkat 2. Kalau tingkat 1 tadi provinsi, kalau tingkat 2 berarti kabupaten atau kota. Nah, setelah diajukan ke DPRD, kita akan melakukan yang namanya persidangan. Persidangan oleh siapa? Persidangan oleh DPRD. Nah, di dalam persidangan tersebut, kita akan membahas terkait RAPBD yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, di dalam persidangan juga akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, RAPBD-nya diterima, dan yang kedua, RAPBD-nya akan ditolak. Kalau misalkan diterima, berarti kita pakainya APBD yang baru, yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Kemudian jika kemungkinannya ditolak, berarti kita menggunakan nominal APBD tahun atau periode sebelumnya. Ini klasifikasi akun dalam akuntansi pemerintahan. Nah, klasifikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya pendapatan. Kemudian yang kedua ada yang namanya belanja, dan yang terakhir ada yang namanya pembiayaan. Kita bahas satu persatu. Oke, kalau untuk pendapatan sendiri itu merupakan segala bentuk penerimaan uang yang masuk ke kas daerah dalam 1 tahun anggaran. Itu misalkan kalau pendapatan kan otomatis kita mendapatkan uang kas kita makan bertambah. Nah, misalkan contohnya saya berjualan es teh jumbo, kemudian tiba-tiba ada pelanggan yang datang untuk memesan es teh jumbo tersebut. Nah, setelah saya buatkan es tehnya, kemudian
kemudian saya serahkan ST-nya kepada pelanggan, nah pelanggan tersebut akan membayar ST jumbo tersebut ke saya. Nah otomatis uang yang pelanggan bayarkan kepada saya itu masuknya ke dalam klasifikasi pendapatan. Nah di dalam pendapatan ini itu terdiri ada yang namanya pendapatan asli daerah atau biasanya disebut dengan PAD. Nah pendapatan asli daerah ini sumbernya dari pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian ada yang namanya pendapatan transfer. Nah, kalau pendapatan transfer ini itu asalnya dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang lebih tinggi. Kemudian ada yang terakhir namanya pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini meliputi pendapatan yang di luar dari PAD maupun pendapatan transfer yang sifatnya itu sah dan diakui dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, ada yang namanya hibah atau sumbangan dari pihak ketiga. Klasifikasi yang kedua, ada yang namanya belanja. Belanja sendiri merupakan semua pengeluaran uang dari kas daerah dalam 1 tahun anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Contohnya misalkan saya belanja ke supermarket. Nah kalau saya belanja ke supermarket, kemudian saya membeli barang, kemudian saya membayar ke kasir, otomatis kan kita mengeluarkan uang. Nah itu masuknya ke dalam kategori belanja. Nah di dalam belanja ini juga terbagi menjadi ada yang namanya belanja operasi, kemudian ada yang namanya belanja modal dan belanja tidak terduga. Nah kalau belanja operasi itu untuk kegiatan operasional kantor. Kemudian ada yang namanya belanja modal. Nah belanja modal ini belanja yang digunakan untuk pembelian atau pembangunan aset tetap yang berumur panjang, jangka waktunya panjang. Kemudian yang terakhir ada yang namanya belanja tidak terduga. Nah belanja tidak terduga ini digunakan untuk kebutuhan darurat atau kejadian yang tidak dapat kita prediksi. Dan klasifikasi akhir ada yang namanya pembiayaan. Pembiayaan sendiri merupakan penerimaan dan pengeluaran yang sifatnya hanya sementara dan akan dikembalikan pada tahun anggaran berikutnya. Akan memberikan beberapa contoh untuk latihan. Kita bahas contoh soal yang pertama. Yang pertama, menerima transfer dana alokasi umum DAU sebesar 5 miliar dari pemerintah pusat. Dana alokasi umum dari pemerintahan pusat, berarti ini masuknya ke dalam kategori pendapatan. Karena apa? Karena kita menerima uang, berarti karena kita menerima kas, berarti masuknya ke dalam pendapatan. Nah, pendapatan apa? Pendapatan transfer, karena tadi pendapatan transfer itu yang ditransfer dari pemerintah pusat. Nah, jadi yang pertama jawabannya pendapatan transfer. Kemudian contoh yang kedua, mengeluarkan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai. Terdapat 35 pegawai, satu pegawai menerima upah sebesar 2.500.000. Mengeluarkan anggaran, berarti kita mengeluarkan uang, Jadi kita mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang berarti itu masuknya ke dalam kategori belanja. Nah belanja apa? Tadi kalau misalkan membayar gaji para pegawai berarti masuk ke dalam operasional, berarti masuk ke dalam belanja operasional. Nominalnya berapa? Nominalnya berarti 20. Nominalnya berapa? Berarti tinggal kita kalikan 2.500.000 dikali dengan 35 pegawai berapa. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, menerima uang sebesar Rp70.250.000 dari pajak restoran daerah. Menerima uang berarti kita menerima kelas uangnya masuk ke kita, berarti itu masuknya ke dalam kategori pendapatan. Pendapatan apa? Pendapatan yang terkait dengan pajak. Apa tadi? Kalau terkait pajak itu berarti masuknya ke dalam pendapatan asli daerah atau biasa disebut dengan PAD. Terkait anggaran dalam akuntansi pemerintahan dapat kita simpulkan tadi yang pertama ada yang namanya APBN. APBN ini merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang lingkupnya itu yang lingkupnya itu tingkat nasional, meliputi misalkan untuk negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada yang namanya APBD. APBD ini merupakan anggaran pendapatan belanja daerah yang lingkupnya itu hanya di suatu daerah tertentu saja. Kemudian diklasifikasi akun dalam akuntansi pemerintahan menjadi 3. Yang pertama terkait pendapatan. Pendapatan sendiri ini merupakan uang yang masuk ke kita. Kemudian kalau belanja ini uang yang keluar, uang yang kita keluarkan untuk membiayai sesuatu. Dan yang terakhir ada yang namanya pembiayaan. Pembiayaan sendiri merupakan penerimaan maupun pengeluaran kas yang sifatnya itu hanya sementara.